Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari program pengabdian pada masyarakat yang telah kami lakukan selama libur semester kemarin di Alfamart Singaparna. Langsung saja. Sejarah singkat Alfamart. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Tbk. Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart. Dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi lainnya oleh Joko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada Desember 1989. Pada tahun 1994, struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampurna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo atau keluarga Joko Susanto. PT Alfaminimart Utama atau AMU didirikan pada tanggal 27 tahun 1999 dan pemegang saham PT Alfa Retailindo Tbk sebesar 51% dan PT Lancar Distrindo sebesar 49%. PT Alfaminimart Utama atau AMU ini kemudian membuka Alfaminimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Nah, visi dan misi Alfamart. Untuk visinya adalah menjadi jaringan distribusi terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misi perusahaannya yaitu yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Untuk yang ketiga adalah ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Untuk yang terakhir adalah membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan atau waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Fungsi persediaan. Menurut Trender dan Heiser 2005, terdapat 4 fungsi persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendekapel atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekapel proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, mendekapel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Yang ketiga, yaitu mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang.
persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba dan dapat memenuhi kebutuhan untuk permintaan. Yang kedua, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan bagi perusahaan dagang. Ada barang dagang atau Mercedes inventory bagi perusahaan manufaktur, ada bahan baku atau raw material inventory, barang setengah jadi work in process inventory, dan barang jadi finished goods inventory. Sistem pencatatan yang pertama, perpetual. Metode pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan, real time, atau juga biasa disebut pencatatan sistem buku. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan harga pokok penjualan HPP setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Untuk menjamin keakuratan jumlah persediaan, maka pada periode tertentu, bulanan atau tahunan akan dilakukan perhitungan secara fisik stock opening. Dengan penerapan metode pencatatan perpetual, kita bisa mengetahui jumlah persediaan dan harga pokok penjualan HPP setiap saat. Yang kedua, yaitu periodik. Metode pencatatan persediaan barang fisik secara pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem perhitungan fisik. Pada sistem pencatatan periodik, persediaan tidak dicatat ketika ada pembelian ataupun penjualan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan HPP akan dicatat pada akhir periode, bulanan, semester, atau tahunan. Berdasarkan perhitungan stock opening atau perhitungan fisik dilakukan. Metode penilaian persediaan. Yang kesatu yaitu metode FIFO. Metode FIFO, first in first out, seperti namanya first in first out, yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini persediaan pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Yang kedua yaitu LIFO. Metode LIFO, last in first out. LIFO artinya masuk terakhir keluar pertama. Artinya, barang yang dijual pertama adalah barang persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Yang ketiga yaitu average. Metode average, metode ini biasa disebut dengan rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, untuk metode yang digunakan di Alfamart ini yaitu menggunakan metode FIFO atau bisa disebut juga dengan first in first out. Barang yang pertama kali masuk, barang yang pertama kali keluar. Langsung saja kita lihat contoh perhitungannya dalam bentuk kartu persediaan. Nah, di sini sudah disediakan kartu persediaannya dengan produk teh gelas P 350 ml. Langsung saja pada tanggal 1
16 pieces dengan jumlah 56.000. Pada tanggal 14 Desember terdapat penjualan 1 pieces dengan harga 3.500, jumlah 3.500. Langsung dikurangi, 16 dikurangi 1, 15, 56.000 dikurangi 3.500, hasilnya 52.500. Jadi hasil akhirnya atau persediaan akhirnya untuk teh gelas PET 350 ml ini 15 pieces dengan harga satuan 3.500 dengan jumlah 52.500. Setelah selesai membuat kartu persediaan, tahap selanjutnya yaitu kita membuat jurnal persediaan. Nah, untuk jurnal persediaan dari produk teh gelas PET 350 ml ini yaitu pada tanggal 5 Desember terdapat penjualan. Jadi keterangannya kas terhadap penjualan sebesar 195.000 dan HPP terhadap persediaan barang dagang sebesar 175.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember terdapat penjualan. Jadi keterangannya kas terhadap penjualan sebesar 7.800, HPP terhadap persediaan barang dagang sebesar 7.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember sama terdapat penjualan. Jadi keterangannya kas terhadap penjualan sebesar 11.700, HPP terhadap persediaan barang dagang sebesar 10.500. Selanjutnya, tanggal 11 terdapat penjualan. Keterangannya kas terhadap penjualan 3.900, HPP terhadap persediaan barang dagang sebesar 3.500. Yang terakhir, pada tanggal 14 Desember sama terdapat